Penertiban sengketa lahan di Mesuji, Lampung nyaris ricuh. Lahan 300 hektar dengan hak guna usaha PT Sumber Indah Perkasa dihuni oleh ratusan warga yang mengatasnamakan buai adat mencurung. Ini sudah dilaksanakan. Jangan bagi-bagi saya. Yang bekam-bekamnya. Ada krisik, Om. Ada krisik. Ada krisik sampai berdisokon. Mandek. Mandek. Mata ini krisik. Jalan terus, jalan. Mata ini krisik. Jalan. Ratusan massa yang mengatasnamakan adat buai mencurung nyaris ricuh dengan petugas gabungan saat melakukan penertiban gubuk dan pembersihan lahan. Lahan itu berada di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Provinsi Lampung. Penertiban dan pengosongan di lahan berlangsung tegang. Warga mengadang dan menghentikan alat berat yang digunakan untuk membersihkan lahan. Situasi baru dapat dikendalikan usai dilakukan proses negosiasi. Menurut manajemen perusahaan, lahan seluas 300 hektar mulai diduduki warga sejak 2023 silam. Sengketa lahan ini diklaim oleh masyarakat Buai Mencurung itu seluas 300 hektar, dan hari ini kami melakukan pengamanan penertiban, dan pengamanan penertiban ini berjalan lancar. Terus kemudian terjadi penghadangan oleh masyarakat Buai Mencurung, namun alhamdulillah pengamanan ini bersifat humanis dan persuasif dan terjadi negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan memperlihatkan tugas video kami. Sebelum tugas videonya dilihatkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Alfarizi dengan NIM B1A124170 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Joshua Arta Sregar dengan NIM B1A124183 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Dodi Dwiat Mungko dengan NIM B1A1244168 dengan pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Riko Rizaldin Pratama dengan NIM B1A1234423 sebagai pemateri 4. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan dasar konstitusional hukum agraria sebagai landasan. Hukum agraria nasional mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 lahir untuk mengganti sistem hukum kolonial warisan pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan yang pertama menghapus dualisme hukum tanah, yang kedua menata kembali penguasaan dan kepemilikan tanah, yang ketiga menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, yang keempat menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, bukan hanya komoditas pribadi. Dalam kerangka ini, hak menguasai dari negara bukan hak memiliki, tetapi hak negara mengatur, mengelola, dan menentukan peruntukan tanah melalui lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kronologi dan analisis kasus sengketa Mesuji. Dalam kasus konflik agraria, Mesuji adalah salah satu tragedi pertanahan paling terkenal di Indonesia. Konflik ini melibatkan masyarakat yang tinggal dan menggarap tanah secara turun-temurun. Namun hal tersebut masuk ke dalam klaim konsesi perusahaan kebunan sawit, yaitu PT Silva Inhotani Lampung. Dalam kronologi singkatnya, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu masyarakat telah mengelola tanah sebelum izin konsesi keluar. Lalu yang kedua, perusahaan mendapatkan hak guna usaha dan hak pengelolaan kawasan. Lalu yang ketiga, terjadi klaim tumpang tindih antara tanah adat dengan lahan konsesi. Lalu yang keempat, upaya pengosongan lahan menimbulkan bentrokan, korban, dan dugaan pelanggaran HAM. Lalu yang kelima, masyarakat menuntut pengakuan hak kelola
dan redistribusi tanah. Lalu yang keenam, kasus ini kemudian dibawa ke berbagai dialog nasional dan disorot oleh pemerintah. Kejadian ini menunjukkan bahwa seringkali sertifikat dan izin negara bertabrakan dengan realitas masyarakat yang sudah duluan menguasai tanah secara faktual, sehingga menjadi problem legal versus legitimation sosial. Dalam perspektif UU-PA, negara seharusnya yang pertama memastikan pengakuan hak wilayah sesuai pasal 3 UU-PA yang mendistribusikan tanah secara adil, mencegah pengambilan tanah yang melanggar fungsi sosial dan merugikan rakyat. Saya dengan Pak Materi 3, hak atas tanah tinjauan, penerapan Pak Materi 3, menurut UU-PA ada beberapa hal. Hak yang paling sering menjadi objek sengketa, hak milik, hak paling kuat, turun-menurun dan dapat diwariskan. Hak guna usaha, HGU, hak pengusaha tanah untuk berkemudahan pertanian atau perikanan dengan jangka waktu tertentu. Hak guna bangunan, HGB, hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah bukan milik sendiri. Hak memakai tanah untuk kebutuhan tertentu. Pada kasus Mesuji, perusahaan memegang HGU, namun masyarakat menuntut pengakuan hak ulayat atau hak gerab yang belum teradministrasikan. Ini menggambarkan bahwa terbitnya HGU tidak otomatis menghapus hak ulayat jika tanah adat tidak diakui sejak awal, akan menimbulkan risiko konflik berkepanjangan. Pendaftaran dan sertifikasi tanah harus menyasar subjek yang benar-benar menguasai tanah, bukan hanya berdasarkan dokumen formal semata. Dan selain itu, keputusan dan kebijakan terkait hak ulayat sering merujuk semangat putusan MA seperti Mahkamah Agung yang menegaskan pengakuan hak adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial. Setelah saya pemateri 4 akan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa ini bisa diselesaikan melalui 2 jalur utama. Yang pertama adalah litigasi, mediasi oleh Badan Pertahanan Nasional, Forum Dialog Pemerintah, atau penyelesaian adat. Yang kedua, litigasi, gugatan di pengadilan negeri jika berkaitan dengan kepemilikan perdata, atau di petun jika objek sengketa berupa keputusan administrasi, atau SK, sertifikat, izin, HGU, dan sebagainya. Apabila bentuk undang-undang atau materi UU-PA dianggap melanggar konstitusi, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus agraria besar seperti di Mesuji, pendekatan reformasi agraria oleh pemerintah melalui program redistribusi dan legalisasi aset sering menjadi rekomendasi penyelesaian jangka panjang. Baiklah, kesimpulan dari kasus ini, kami menyimpulkan bahwa hukum tanah di Indonesia telah memberikan ruang pengakuan hak ulayat, namun seringkali implementasinya belum optimal. Kepastian hukum tidak hanya tentang sertifikat, tetapi juga tentang keadilan sosial dan pengakuan penguasaan faktual. Negara melalui Kementerian, ATR, atau BPN wajib hadir menjamin perlindungan rakyat, tata kelola tanah, dan mencegah konflik struktural. Penyelesaian sengketa harus mengutamakan dialog, mediasi, dan redistribusi berkeadilan sesuai fungsi sosial tanah sebagaimana mandat UU-PA 1960 dan konstitusi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua terkait penerapan hukum agraria di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.